Nah, wajah itu mana batas wajah? Dari ujung rambut kita depan itu, nanti yang di bawah ini, samping ini sampai ke anak telinga. Ini harus basah anak telinga. Terus sampai ke dagu. Nah, ini. Itu wajah. Meski ku rapuh dalam langkah, kadang tak setia kepadamu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Kaum muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kita awali majelis kita dengan memuji Allah taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan izin Allah kita dapat melaksanakan salat maghrib berjamaah beberapa menit ke depan menjelang isya ini. Kita akan kaji hal-hal yang penting untuk kita ketahui, khususnya lagi dalam ibadah kita sehari-hari. Dalam pembahasan kita kali ini, kita akan fokuskan pada bab wudu. Karena wudu ini amat sangat penting. Kalau wudunya rusak, khusyuk pun salat kita, maka tak bernilai apa-apa. Oleh karena itu penting untuk kita bahas bagaimana wudu yang benar menurut Al-Quran, hadis-hadis Nabi, dan penjelasan para ulama tentang Al-Quran dan hadis ini. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ayyuhan Nabi wa rahmatullah. Semoga kita istiqamah mengikuti, mengamalkan sunnah Rasulullah hingga akhir hayat kita insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pembahasan kita tentang wudu ini bab pertama dalam kajian fikih, itu babnya toharoh. Toharoh itu tentang kesucian. Ada di antaranya tayamum, ada di antaranya wudu, di antaranya juga di situ mandi, najis, najis ringan, najis sedang, najis berat. Itu pembahasan toharoh. Jadi mengapa ulama menetapkan bahwa toharoh itu bab pertama? Karena itu dasarnya. Jadi kalau orang ibadahnya hebat, khusyuk, tapi toharohnya bermasalah, dia tidak dalam keadaan suci, bermasalah ibadah itu karena pondasi dasarnya tidak kokoh. Maka kesucian atau toharoh dalam Islam itu ada paling tidak yang pertama tujuannya menghilangkan najis. Jadi toharoh itu tujuan apa? Untuk menghilangkan najis. Tapi bukan sekedar menghilangkan najis, menghilangkan hadas. Kita tidak bernajis mungkin, tapi berhadas. Itu yang menyebabkan ibadah kita rusak kalau tidak disucikan. Lewat apa pensucian itu? Nah, kalau najis itu bentuknya fisik, tampak di kain kita, kotoran, najis. Tapi kalau hadas itu bukan fisik. Hadas itu hukum. Wilayahnya itu kita umpamanya buang angin. Tapi menghilangkannya tidak membersihkannya, tapi berwudu karena posisinya sedang berhadas. Nah, itu masa kondisinya, posisi kita, hukum keadaan kita sedang tidak suci, dalam arti sedang berhadas. Makanya wudu itu fungsinya liraf'il hadatsil asghar, mengangkat hadas kecil. Nah, itu bedanya antara najis dengan hadas. Kalau najis ada yang ringan, najis mukhaffafah, ada najis yang sedang, najis mutawassithah, ada najis mughallazah, najis berat. Nah, itu udah dibahas waktu MDA atau waktu kecil-kecil dulu belajar fikih, ada penjelasannya itu. Tapi kita akan dalami bagaimana sebetulnya di antara hal-hal yang penting kita perhatikan, terutama tentang wudu yang kita laksanakan setiap hari ini. Tentang hukum hadas terbagi dua. Ada hadas kecil, ada hadas besar. Itu bedanya. Kalau najis dia ada ringan, sedang, berat. Tapi kalau hadas, hadas kecil, hadas besar. Bagaimana cara mensucikan najis, baik ringan,
sedang berat ini ada ketentuannya, pensuciannya. Di antaranya kalau kita lihat untuk hadas kecil itu harus wudu. Kalau hadas besar itu mandi. Maka itu yang dikenal nanti kalau dia tak bisa ada air, karena hadas itu wudu itu dengan air, mandi pun dengan air. Ternyata mau wudu air tak ada, bisa dia lakukan tayamum. Begitu juga mandi. Jadi bukan hanya untuk mengganti dalam arti air tak ada, tak bisa wudu lalu tayamum saja. Untuk tayamum itu bukan karena air tak ada untuk sekedar wudu saja. Kalau kita sedang berhadas besar, junub atau dalam keadaan haid, ibu kemudian sudah berhenti haidnya, itu kan hadas besar. Bagaimana caranya? Ini waktu sempit ini harus mandi, ini air tak ada. Nah, saat dia tak temukan air itu, di situ dia cukup tayamum. Tetapi tayamum itu hanya sekedar untuk membolehkan satu solat. Ini kalau kita wudu, solat maghrib ini kan wudu tadi nih. Setelah kita wudu, kita solat maghrib, sampailah nanti pengajian isya. Wudu kita udah batal atau belum? Kalau belum batal, boleh enggak solat? Boleh. Tapi kalau sedang hadas besar, ternyata air tak ada, kita tayamum, sampailah masuk waktu isya belum juga jumpa air, tidak boleh solat isya, mesti tayamum lagi. Nah, jadi dia listibahatis solah, untuk membolehkan satu kali solat, nanti tayamum lagi. Itu bedanya. Nah, sementara najis itu ya tentu dibersihkan. Kalau dia najis ringan, kalau dia kencing bayi laki-laki yang masih menyusui, ya cuma dipercikkan saja kata Nabi. Kalau dia perempuan beda, dibersihkan. Kalau yang berat disamak dan lain sebagainya, itu babnya tentang bagaimana pembahasan tentang najis. Nah, sekarang yang mau kita fokuskan pada malam hari ini, bagaimana wudu yang benar itu, rukun-rukunnya, syarat seseorang disyaratkan wudu itu karena apa, dalam keadaan bagaimana, sunnah-sunnah wudu beserta hal-hal yang membatalkan wudu. Ini penting, karena boleh jadi kita merasa wudu sudah sempurna, ternyata batal, ternyata tak sempurna, ternyata tidak sesuai rukunnya. Maka kita bahaslah poin pertama, kita sebutkan tentang hadis Nabi dulu, atau penjelasan tentang ini, apa makna wudu dulu, definisi. Wudu dalam pemahaman para ulama ada dua maknanya. Yang pertama, wudu itu artinya al-hasan. Al-hasan itu artinya baik. Kenapa wudu itu disebut baik? Banyak kebaikan di dalamnya. Yang kedua, wudu itu juga bermakna an-nazafah. An-nazafah artinya kebersihan. Cuma tak betul itu kalau ada nanti kita temukan tertulis an-nazafatu minal iman. Kalimatnya tak salah, tapi ketika disebut dalam kurung al-hadis, itu bukan hadis Nabi, itu ungkapan. Hadisnya ada, hadisnya yang maknanya mirip dengan itu ada, at-tahuru syu'batum minal iman. Kebersihan cabang dari keimanan. Betul itu. Tapi karena kita ini dari dulu disebut an-nazafatu minal iman, populer pula itu. Itu bukan hadis Nabi. Sama dengan al-jannatu tahta aqdamil ummahan. Surga itu di bawah telapak kaki ibu, itu bukan hadis. Tapi maknanya betul. Itu ungkapan interpretasi dari hadis. Hadisnya apa? Ada seorang sahabat, dia datang kepada Nabi, ya Rasulullah, saya ingin berjihad fisabilillah. Saya mau berjihad fisabilillah ya Rasulullah. Boleh enggak? Nabi bertanya, ahayyatun ummuka? Apakah ibumu masih hidup? Kata dia, na'am ya Rasulullah, ibu saya masih hidup. Nabi mengatakan, ilzam rijlaiha fathammal jannah. Engkau usap kedua kakinya, engkau temukan surga di sana. Maksudnya pedulikan kehidupan. Cuma hadis itu dibuat istilah biar singkat, karena panjang riwayatnya. Surga itu di bawah telapak kaki ibu. Cuma yang saya heran itu sampai di pelajaran sekolah itu masih disebut hadis itu kan. Nah, itu kita yang luruskan. Nah, termasuklah an-nazafatu minal iman. Tapi yang lebih tepatnya bukan kebersihan sebahagian dari iman. Kurang tepat rasanya.
Karena min itu bisa ada kalanya min litab'id itu maknanya sebahagian, tapi ada min itu bermakna cerminan. An-nazafatu minal iman. Kebersihan itu cerminan dari keimanan. Jadi orang bersih itu karena itu keimanannya itu memancar. Nah, orang bersih itu kebersihan itu cerminan dari keimanannya. Orang beriman itu pasti bersih. Nah, jadi itu yang lebih tepat. Kalau nanti sebahagian kecil jadi bunyinya. Kebersihan sebahagian kecil berarti. Kebersihan cerminan keimanan. Jadi mestinya orang Islam dia bersih. Begitulah yang lebih tepat kalau mau diartikan an-nazafatu minal iman, meskipun itu bukan hadis teksnya, tapi hadis aslinya itu memang maknanya benar. At-tahuru syu'batun minal iman. Baik. Nah, mengapa wudu itu disebut membersihkan, kebersihan dan kebaikan? Dia bukan hanya sekedar membersihkan fisik, tapi membersihkan batin juga. Nah, itu makanya wudu itu disebut kebersihan lahir dan batin. Maka kita akan lihat bagaimana Nabi menyebut kebersihannya bukan sekedar fisik. Kata Nabi dalam Sahih Muslim, diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhr ad-Dausi. Suatu ketika Nabi bertanya kepada sahabat, menawarkan sesuatu. Apa kata Nabi? Hal adullukum, maukah kalian aku tunjukkan ala ma yamhullahu bihil khataya? Satu amal, ada amal yang dapat menghapus dosa masa lalu kalian. Ada amal, kalau kalian lakukan amalan ini, dosa masa lalu akan dihapuskan oleh Allah Ta'ala. Dan bukan sekedar dihapuskan dosa masa lalu, wa yarfa' bihid darajat, mengangkat derajat kalian di hadapan Allah Ta'ala. Qalu ini artinya mereka berkata, bukan mereka keluar. La qalunya itu bahasa kampau, bahasa coba. Qalu, mereka berkata. Mereka ini maksudnya sahabat Nabi. Apa kata sahabat Nabi? Wa ma hunna ya Rasulullah? Apa itu ya Rasulullah? Amal apa yang dapat menghapus dosa? Amal apa pula yang dapat mengangkat derajat yang engkau maksud itu ya Rasulullah? Lalu Nabi menjawab salah satunya, kata Nabi, isbawul wudu, menyempurnakan wudu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau kita mau menyempurnakan wudu, berarti kita ingin dosa kita dihapuskan oleh Allah, ingin juga derajat kita diangkat di hadapan. Cuma menyempurnakannya itu seperti apa? Inilah yang mau kita bahas. Wudu yang sempurna itu, yang paling pertama yang harus kita ketahui itu adalah rukunnya. Karena dia merupakan syarat sah itu. Salat kita kalau tidak memenuhi rukun, tidak suci kita dari hadas besar dan kecil, maka itu salatnya tidak sah. Maka yang pertama yang kita lihat itu, apakah benar-benar sudah kita penuhi rukunnya. Nah, kalau berbicara tentang rukun, berapa rukun wudu itu? Nah, yang kalau dalam hadis itu kita lihat dalam Al-Quran surah Al-Ma'idah ayat 6. Bukan surah Al-Ma'idah ayat 51 Nah, itu lain itu. Itu pemimpin itu Pak ya. Nah, Al-Ma'idah ayat 6. Sekarang orang kalau udah sebut Al-Ma'idah tuh pakai ke sana dari itu. Nah, sekarang Al-Ma'idahnya ayat 6 tentang dasar atau tentang wudu. Itu dasar dari ibadah sholat. Kalau tak sempurna wudu, kalau tidak benar wudunya, tidak memenuhi rukunnya, wudu tak sah. Maka dalam ayat ini 4 disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas shalah. Hai orang beriman, kalau mau menegakkan sholat, kalau mau melaksanakan sholat, fausilu wujuhakum, basuh wajahmu. Satu. Yang kedua, wa aydiyakum ilal marafiq, basuh tangan sampai ke siku. Wamsahu bi ru'usikum, usap kepalamu. Wa arjulakum, basuh kakimu ilal ka'baini, sampai ke mata kaki. 4 itu. Tapi yang menariknya, ulama khususnya ulama mazhab Syafi'i tak menyebutkan 4 rukunnya. Padahal dalam ayat itu ada 4.
Mengapa tidak disebut 4? Disinilah letaknya itu merumuskan sumber-sumber yang lain, baik dalam Al-Quran maupun hadis-hadis Nabi, dikumpulkan sehingga rukun itu menjadi. Nabi tak sebutkan rukun wudu ada 6 perkara, tak ada Nabi sebut. Tapi ulama yang merincikan itu. Nah, dari 4 yang terdapat dalam surah Al-Maidah ini, ditambahkan dengan hadis yang lain, maka ulama mazhab Syafi'i misalnya menetapkan bahwa rukun salat itu ada 6, bukan 4. Dalam ayatnya 4, tapi rukunnya menjadi 6. Apa yang pertama? Niat. Kan tak ada niat dalam ayat itu. Hai orang-orang yang beriman, kalau mau melaksanakan salat berniat dulu. Tak ada. Tapi itu sumbernya dari hadis. Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya amal itu tergantung pada niat. Sahnya amal itu dari niat. Kalau tak niat tak sah. Nah, itu yang pertama. Yang kedua baru membasuh wajah. Nah, wajah itu mana batas wajah itu? Dari ujung rambut kita depan itu, nanti yang di bawah ini samping ini sampai ke anak telinga. Ini harus basah anak telinga. Terus sampai ke dagu. Nah, ini. Itu wajah. Jadi kalau ada orang ngambil air gini-gini ya, itu menyapu muka namanya. Menyapu muka. Kalau anak-anak kita di sekolah itu kan belum sempurna wudu itu. Itu makanya dikhawatirkan anak-anak itu masuk dalam saf orang dewasa itu kenapa? Wudunya tak sempurna. Tapi kalau terjamin dia wudunya sempurna, sudah khitan, tak apa-apa. Nah, kemudian basuh wajah. Basuh wajah dan betul-betul sudah basuh dengan baik dan disunahkan 3 kali itu. Nah, setelah itu wa aydiyakum ilal marafiqi. Tangan sampai ke siku. Tangan sampai ke siku ini sikunya betul-betul basah. Mungkin ada orang wudunya tergesa-gesa sehingga tak mempedulikan ada bahagian yang seharusnya terkena air tapi tak terkena air. Kalau dicepat-cepat apalagi main siram-siram. Itu bisa jadi sikunya tak basah. Nah, dia harus betul-betul basah, itu baru wudhu yang sempurna. Kalau tidak, rusak wudhunya. Bagaimana dengan tato di tangannya? Ada juga orang tato tak sah wudhu. Sah wudhunya itu. Kalau tak sah wudhunya, tak solat-solat lah dia. Jadi gimana caranya? Justru yang tidak sah itu kalau stiker itu tertutup pori-pori, kalau tak tutup kan masuk ke dalam. Jadi boleh, cuma jangan gara-gara ini boleh, tak apa-apa, tak tumpah ini. Itu bukan pembolehan, tapi maksudnya jangan gara-gara itu lalu dihalangi dia untuk sholat. Sudah bertaubat, ya sudahlah dia berwudu, cuma carilah caranya untuk menghilangkan. Sekarang dah ada alat untuk menghilangkan. Nah, itu tentang membasuh wajah, kemudian membasuh kedua tangan. Nah, setelah membasuh kedua tangan sampai ke siku, barulah mengusap sebagian kepala. Ini dalam mazhab Syafi'i sebagian. Tapi dalam mazhab Hanafi 1/4. Dalam mazhab Maliki seluruh kepala. Itu karena memahami wamsahu bi ru'usikum. Seluruh kepala itu dari Maliki juga dari depan sampai ke belakang, dinaikkan lagi langsung ke telinga. Itu pemahaman ulama mazhab Maliki juga mazhab Hambali. Tapi dalam mazhab Syafi'i minimal seminim-minimnya 3 helai rambut, atau dalam teks yang lain dalam kitab para ulama mazhab Syafi'i sehelai rambut pun jadilah. Itu seminim-minimnya. Cuma jangan gara-gara sehelai ini memang dicari betul sehelai rambut itu. Diambilnya, ditekannya sedikit pakai air. Gitu kan. Itu memang hitung-hitungan betul dengan Allah Ta'ala. Makanya yang dipahami itu seminim-minimnya. Nah, maka yang dimaksud dengan mengusap sebagian kepala itu sebahagian, karena rambut itu bahagian dari kepala. Tapi rambutnya tidak boleh melewati kepala. Kalau rambutnya panjang, diambil air itu diusap di rambut yang di bawah, panjang di belakang ini. Nah, itu tak. Tapi batasnya sampai leher. Selagi dia sih, pokoknya masih batas ukuran kepala, maka disitulah dia mengusap sebahagian kepala. Itu yang dimaksud dalam mazhab Syafi'i. Setelah mengusap sebagian kepala,
membasuh kedua kaki. Telinga kok tak masuk? Telinga itu termasuk sunat wudu. Dia tak masuk, tapi bagus di sunnah wudu. Membasuh kedua kaki. Nah, ini sampai mata kaki. Jangan sampai ketika membasuh itu karena main siram aja mata kakinya tak kena. Nah, itu bisa rusak juga. Nah, ini yang kelima. Lalu yang keenamnya apa? Disebutkan dalam mazhab Syafi'i itu ditambahkan tertib, harus berurutan. Kalau tidak batal. Nah, jadi niat membasuh wajah, membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, tertib. Kecuali mazhab Hanafi. Adalah pengecualiannya. Kalau dalam mazhab Hanafi tidak apa-apa kalau tidak tertib. Jadi kalau ada orang bermazhab Hanafi terjun dia ke Sungai Siak tu habis tu selesai wudunya. Sekali terjun itu kan basah semua tu anggotanya, dah selesai wudunya. Nah, tapi kita tidak menganut mazhab Hanafi. Dan alasannya ada juga. Kenapa mazhab Hanafi? Karena dia sebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ila shalah fausilu wujuhakum wa aydiyakum. Hai orang-orang beriman, kalau engkau mau salat, maka basuhlah wajahmu dan tanganmu. Itu kata dan itu menunjukkan bahwa tidak berurutan. Dan kecuali dia pakai kata thumma, kemudian tanganmu. Kalau dia pakai thumma baru dia berurutan. Nah, itu alasan mazhab Hanafi. Ini ikhtilaf itu. Tapi yang umum kita amalkan niat, kemudian membasuh wajah. Ini yang rukun-rukunnya. Membasuh kedua tangan, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki, dan kemudian dilakukan itu dengan tertib. Itu di antara penjelasan ulama mazhab Syafi'i. Nah, mengapa mazhab Hanafi mengatakan bahwa mengusap sebahagian kepala, mengusap kepala itu bukan sedikit tetapi minimal 1/4 kepala? Karena dia memahami kata bi. Karena yang dipahami kepala itu tak mungkin rambutnya. Jadi yang menurut uruf kebiasaan itu mana kepala itu paling tidak diusap sampai 1/4 kepala itu dah kepala. Makanya makna bi itu harus menempel. Huruf ba wamsahu biruusikum, dan berdasarkan hadis Nabi dalam Sunan Abi Daud riwayat Anas bin Malik. Apa kata Anas bin Malik? Ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yatawaddau wa alaihi imamah kitriyah. Dia sebutkan, saya lihat Rasulullah berwudu, dia memakai sorban buatan qatar. Lalu beliau memasukkan tangan, fa adkhala yadahu tahtal imamah. Dia masukkan tangannya di bawah serbannya, imamah. Lalu famasaha. Lalu setelah itu dia usap bagian depan kepalanya tanpa melepas serbannya. Jadi kira-kira dia buat 1/4 kepala. Itu gambarannya berarti lebih kurang 1/4 kepala itu harus dibasahi, diusap, ditempelkan ke kepala. Itu hadis ini yang dijadikan dalil dalam mazhab Hanafi. Nah, dalam mazhab Maliki wajib mengusap seluruh kepala. Tidak perlu melepas rambut yang terikat. Jadi kalau rambutnya panjang diikat, tak perlu lepaskan. Tidak perlu mengusap rambut yang turun dari kepala. Kalau rambutnya panjang tadi, tak usah dipastikan semua rambutnya basah. Tidak, tapi yang sebatas kepala tersebut. Bagaimana caranya? Diusap depan, naik ke atas. Kalau dipraktekkan, mohon maaf, mulai dari depan di air. Setelah itu langsung ke telinga. Itu praktek dalam mazhab Maliki. Bagaimana kalau dia tak punya rambut? Ini kulit kepalanya. Yang tak berambut kan kulit kepala itu yang harus diusap. Nanti dia ditanya, kami tak berambut. Tetap kulit kepalanya diusap. Nah, itu hadisnya juga ada. Di mana disebutkan dari Abdullah bin Zain. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam masaha ra'sahu biyadayhi. Rasulullah mengusap kepalanya dengan tangannya, mengusap ke depan dan ke belakang, diawali dari bagian depan, kemudian dengan kedua tangannya ke tengkuk, kemudian mengembalikannya ke tempat mulainya. Dan dalam
riwayat itu disebutkan juga sampai ke telinganya. Nah, ini dalil yang digunakan dalam mazhab Maliki. Nah, dalam mazhab Syafi'i dia mengatakan yang wajib tuh mengusap sebagian kepala, yang wajibnya. Berarti kalau mau diamalkan seperti mazhab Maliki itu sunat. Yang wajibnya itu sebagian kepala, meskipun sehelai rambut, begitu istilahnya itu. Yang pasti tidak boleh keluar dari batas kepala rambutnya itu. Jadi kalau rambutnya panjang tadi tak boleh diambil. Boleh hanya meletakkan saja, seperti kita contohkan tadi, meletakkan saja. Boleh tanpa menjalankannya seperti mazhab Maliki tadi. Karena tujuannya apa? Tujuannya sudah tercapai bahwa kepala itu sudah basah. Nah, jadi kepala sudah basah. Mau di sini, mau di sini, mau di sini, mau di depan. Makanya orang-orang dulu tuh wudunya gini-gini aja kan. Iya, padahal yang afdal itu sebetulnya sunnah tuh yang kayak mazhab Maliki tadi. Tapi kan itu yang afdal. Tapi batas minimalnya itu sedikit itu. Sedikit saja itu sudah. Cuma orang kita yang penting sah aja lah. Kita beramal nih kalau dapat yang lebih sempurna, bukan sekedar sah. Itu dalam mazhab Syafi'i dan alasannya begini disebutkan dalam Sahih Bukhari dan Muslim, annahu sallallahu alaihi wasallam masaha bi nasiyatihi wa 'alal imamah. Rasulullah mengusap ubun-ubunnya dan sorbannya. Jadi itu menunjukkan sedikit. Lalu disebutkan cukup mengusap sebagian kepala karena yang dituntut itu mutlak bebas tanpa ikatan. Yang dituntut kan ru'us, dan kata bi itu huruf ba itu bi ru'usikum. Kan ada kata wamsahu bi. Itu maksudnya kalau huruf ba itu masuk pada anggota seperti dalam ayat itu, maka sudah termasuk maknanya itu sebahagian saja, sedikit saja sama dengan banyak itu, mewakili dia. Itu alasannya. Itu kata bi itu. Jadi ulama itu berbeda pendapat gara-gara huruf bi, gara-gara huruf waw, gara-gara huruf ta. Itu huruf sedikit, satu huruf itu bisa berbeda pendapat. Makanya ada ulama-ulama tuh kalau mau dia menjadi ulama besar itu, jadi profesor itu, kadang-kadang dia dapat titelnya besar itu karena huruf waw saja. Waw dalam Al-Quran ditelitinya. Ini waw yang ini artinya demi, waw qasam, wal asri, demi masa. Ini waw yang sini artinya dan, waw ma'iyah, bersama. Ini waw ini artinya sedangkan, padahal. Ini waw yang ini artinya diteliti. Berapa banyak waw itu? Karena namanya panjang, orang tanya, profesor siapa namanya? Oh, Profesor Waw namanya. Kalau dia meneliti huruf ba, Profesor Ba. Kalau Profesor Mim, Profesor Mim. Begitu ulama-ulama itu, karena satu huruf saja diteliti, itu maknanya bisa dalam. Makanya kesempatan untuk meneliti itu masih besar. Berapa banyak kata-kata dalam Al-Quran itu diteliti. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, kita lanjutkan tentang dalam mazhab Hambali. Nah, dalam mazhab Hambali, kalau laki-laki wajib mengusap seluruh kepala, wajib. Tapi kalau wanita bagian depan kepala saja. Nah, itu pula bedanya dalam mazhab Hambali ini, dipisahkannya. Karena Aisyah mengusap bagian depan kepala saja. Cukup maksudnya. Tapi kalau mau lebih afdalnya tetap wajib mengusap daun telinga. Jadi ketika riwayat itu wajib mengusap ke daun telinga langsung, karena riwayat dalam Ibnu Majah itu menyebutkan dua telinga itu bagian dari kepala, kan sekali jalan, satu naik ke depan langsung ke telinga, cukup satu kali usap. Nah, begitu dalam pemahaman mazhab Hambali dengan dasar-dasar yang banyak itu. Sekarang kita masuk pada pembahasan seseorang itu disyaratkan wudu, melakukan apa dia disyaratkan berwudu? Orang melakukan apa dia harus berwudu? Yang pertama, kalau dia sholat itu harus berwudu. Sudah jelas itu kan? Jelas ayatnya tadi. Idza qumtum ilas shalah faghsilu wujuhakum. Itu yang pertama. Yang kedua, disebutkan menyentuh mushaf. Mushaf ini, Quran itu ulama walaupun ada yang berbeda pendapat, tapi jumhur mengatakan kalau mau menyentuh mushaf harus berwudu. Kemudian khutbah Jumat. Jadi walaupun khutbah Jumat itu tidak seperti sholat,
ya khatibnya harus berwudu. Dan yang terakhir itu tawaf. Nah, tawaf itu juga salat itu kata Nabi. Dalam sebuah hadis, tawaf di Ka'bah itu sama dengan salat. Bedanya kalau salat tak boleh bercakap, tak boleh berbicara. Kalau tawaf boleh. Nah, itu tapi dia hakikatnya berwudu. Makanya kalau dia batal wudunya dia ngulang wudu. Nah, itu yang disyaratkan untuk berwudu. Hadis disebutkan dalam Mustadrak Imam Al-Hakim, dalam Sunan At-Tirmizi dan lain-lainnya. Nah, sekarang yang sunnah-sunnah, yang disunnah dalam berwudu itu apa saja? Yang pertama, cuci tangan. Cuci tangan itu sunnah wudu. Jadi umat Islam ini, kalau dia amalkan ajaran Islam itu dengan benar, dia umat yang paling bersih di dunia. Satu kali dalam sehari itu berapa kali dia cuci tangan? Kalau dia berwudu dengan sempurna, cuci tangan. Tapi orang kita ikut-ikut pula. Oh, hari mencuci tangan sedunia. Ada hari mencuci tangan sedunia. Habis itu anak-anak orang Islam pun ikut-ikut. Oh, ada hari mencuci tangan sedunia. Ditunjukkannya cara mencuci tangan itu begini. Sela-sela jari itu jangan sampai. Udah dari dulu Nabi mengajarkan cuci tangan pun. Dan dipraktekkan oleh Nabi. Barulah sekarang orang latah pula untuk mencuci tangan. Khawatir kita 20-30 tahun akan datang ada pula hari cebok sedunia. Baru tahu kalau cebok itu membersihkan diri. Latah pula kita ngikut-ngikut. Cuci tangan itu ajaran Islam. Umat yang paling bersih di dunia ini umat Islam. Kalau dia solat wajib saja berapa kali dia cuci tangan berwudu. Belum lagi dia solat duha dia. Solat apa lagi? Solat istikharah dia, solat malam. Itu berapa kali dia berwudu, mencuci tangan, disunnahkan sebelum berwudu itu. Sunnah wudu itu mencuci tangan. Kemudian membaca Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah itu bahagian dari wudu, sunnah wudu. Jadi jangan lupa sambil cuci tangan Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian berkumur-kumur. Kumur-kumur itu. Jadi langsung ke istinsya. Istinsya itu masukkan air ke hidung, dihirup. Kumur-kumur. Sebahagian ada yang sekaligus sekali jalan. Kalau dapat air tuh, dikumur-kumur sedikit, masuklah air ke hidung. Istinsya, istitsar, dikeluarkan lagi air itu dari hidung, dibersihkan. Maka kalau terpisah ya tak apa-apa kan. Kumur-kumur, habis itu masukkan air, dihirup. Kuat-kuat pun tak apa-apa. Cuma sakit kepala juga kan. Sampai ke kepala nih rasanya. Itu istinsya, istinsar. Dianjurkan. Apalagi siwak. Siwak itu kalau bahasa kita sikat gigi, bersihkan. Laula asyukku ala ummati, kalau tak memberatkan umatku, la amartuhum bis-siwak inda kulli shalah. Kalau tak memberatkan umatku, akan kuperintahkan, akan kuwajibkan mereka untuk siwak sebelum salat. Cuma karena kalimatnya begitu berarti sunnah dia. Tapi kalau dia wajib untuk bersiwak, berarti wajib. Maka termasuk sunnah-sunnah dalam wudu. Kemudian kalau dia berjenggot, itu disunnahkan, diresapkan air itu jenggot basah, diresapkan, disunnahkan. Nah, itu sunnah-sunnah wudu. Di antaranya pula lagi 3 kali. Itu dianjurkan dalam mazhab Syafi'i khususnya 3 kali itu termasuk sunnah-sunnah. Kemudian membasahi seluruh kepala. Nah, kan begitu deh, seluruh kepala itu. Jadi dalam mazhab Syafi'i meskipun yang dimaksudkan yang rukun itu sebahagian kepala, yang dimaksud sebahagian kepala itu yang wajibnya. Sementara kalau dia mau sempurna tetap dia mengamalkan dari depan ke belakang tadi seluruhnya itu dibasahkan. Itu yang sempurnanya. Jadi jangan dipakai asal sah. Itu kan kita maunya wudu yang sempurna itu tidak kita lakukan sekedar sah, tapi kita ingin melakukan yang sunnah. Itulah yang sempurna. Yang kata Nabi tadi, siapa yang maukah kalian aku tunjukkan ada amal dapat menghapus dosa masa lalu kalian, mengangkat derajat kalian. Apa dia ya Rasulullah? Menyempurnakan wudu. Itu jadi menyempurnakan wudu itu dia mempedulikan yang sunat-sunat di antaranya. Nah, itu perlu kita perhatikan. Kemudian membasuh telinga. Tadi telinga tadi dah termasuk tadi. Itu termasuk bagian dari sunnah-sunnah wudu. Mendahulukan yang kanan. Oh, jadi kalau kiri boleh. Sah.
Cuma yang baik itu, yang bagus itu kanan dulu. Kemudian takhlil. Takhlil itu ada istilahnya membasahi sela-sela jari dengan air. Itu kemudian kalau istilahnya nanti dalam mazhab Maliki itu ada ad-dalq. Dalq itu menggosok-gosok. Sela-sela jari itu perlu juga dikhususkan untuk mendapatkan takhlilul asabi' namanya. Takhlilul asabi' itu membasahi sela-sela jari dengan air. Itu termasuk perkara-perkara yang disunnahkan dalam berwudu. Itu pendahuluan kita untuk kita diskusikan. Ada hal-hal yang mau kita diskusikan, mungkin baik kita buka tanya jawab. Silakan Pak.